Kita pengen tahu nih Pak untuk fenomena food buying. Bahwa ini sangat berbahaya. Ini seperti deadly virus yang mematikan. Teman pemilih, jumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Cirebon. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Sangat-sangatnya saya kasih garis bawah. Kenapa? Karena ini kesempatan yang momen yang sangat langka, rare moment ya. Udah spesial, rare lagi. Nah ini karena kita kedatangan tamu dari KPU RI, anggota KPU RI. Kita sambut Bapak Idam Kholik. Oke, selamat datang Pak Idam. Luar biasa. Makasih. Mohon agak didekatkan mic-nya Pak. Siap. Oke, naik lagi dikit. Mic-nya naik dikit. Nah, oke, sip. Oke ya, ini saya cukup deg-degan karena ini tidak terjadwal ya, karena kita memanfaatkan momentum ketika Pak Idam memang ada kesempatan datang ke sini ke Kabupaten Cirebon. Bersyukur sekali kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Terima kasih Pak Idam, selamat datang di Kabupaten Cirebon. Siap. Ya seperti inilah podcastnya, walaupun ruangannya kecil tapi dari sinilah banyak gagasan-gagasan, banyak ide-ide, banyak komunikasi-komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kali ini kesempatan yang sangat luar biasa buat teman pemilih karena kita tamunya sangat-sangat istimewa. Kesannya gimana Pak? Kesannya luar biasa. Siap. Saya termasuk orang yang punya pandangan gagasan itu tidak pernah dibatasi oleh sempitnya ruangan. Oke. Gagasan itu hanya bisa dibatasi oleh kebuntuan cara berpikir. Karena orang yang buntu berpikir pasti nggak punya gagasan. Oke, luar biasa sekali ini. Jadi saya itu terkesan ya dengan teman pemilih, dengan Pak Idam. Setiap kali beliau memberikan arahan itu pasti saya rekam dan saya catat. Kenapa? Karena isinya itu daging semua. Jadi saya pernah mendengar dan menyaksikan sendiri Pak Idam bicara tanpa teks, berdiri hampir 2 jam, dan itu isinya landasan-landasan filosofis maupun landasan kontekstualisasi lengkap. Ya, jadi ini buat teman pemilih, baik teman-teman sebagai penyelenggara maupun juga teman pemilih yang memang haus akan pengetahuan tentang demokrasi elektoral. Ini kita kedatangan ahlinya. Oke, boleh tahu nggak Pak Idam, pertama kali momen yang sangat sebagai momen pencetus ketika Pak Idam memutuskan tertarik untuk terjun dalam dunia kepemiluan, itu di mana Pak kira-kira? Saya memutuskan untuk terlibat dalam aktivitas elektoral itu tahun 1999. 99. Oke, pasca reformasi persis ya. Pasca reformasi. Saya belum tahu waktu itu Mas di 99 itu sudah SMA kah? Saya kuliah. Sudah kuliah? Sudah. Saya 98. Hebat Saya 94 Hebat masuk sekali. kuliah. Awet muda beliau ini. Siap. Luar biasa, awet muda beliau. Ternyata saya pikir lahir di tahun 2000-an gitu. Saya 76 Pak. Sudah kuliah. Aduh. Siap. Ya. Kalau saya saja salah duga, ini pasti yang lain banyak salah duga ini. Iya, iya. Ya, tapi itulah ciri-ciri Siap. pemimpin, selalu dikagumi dari Amin. sisi penampilan. Oke. Siap. 99 saya memutuskan untuk terlibat dalam kepemantauan, observation ya. Waktu itu saya masuk dalam ANPREL, Oh, University dari Network for Free Betul. and Fair Election. Uni Eropa ya? Uni Eropa itu ANPREL. Enggak, ANPREL ini memang satu program untuk Indonesia. Ada memang ANPREL basisnya di Hong Kong, di Bangkok, mohon maaf, di Bangkok. Ya, itu ANPREL Asia namanya. Siap.
Nah, waktu itu Anprel ini jaringan mahasiswa perguruan tinggi untuk pemantau pemilu pertama pasca berubahnya rejim pemerintahan di Indonesia. Siap. Ya, waktu itu saya memutuskan untuk memasuki dunia aktivitas elektoral ini. Kenapa? Bahwa hal yang paling pokok dalam sebuah negara demokrasi itu adalah election, pemilu. Nah, bukan kebetulan ya, saya memang terlibat dalam gerakan reformasi pada waktu itu. Nah, jadi salah satu materinya itu adalah reformasi politik. Betul. Reformasi politik salah satunya adalah perubahan undang-undang politik yang di dalamnya ada pemilu, yang di dalamnya ada partai politik atau kepesertaan pemilu pada waktu itu, sehingga akhirnya ada kesempatan masuk Anprel. Saya masuk Anprel waktu itu, dan karir kepemiluan diawali dari tahun 1999. Jadi dengan demikian saya sudah lebih dari 2 dasawarsa. Wah, luar biasa sekali. Itu pasti pengalamannya, karena kan dimulainya dari lembaga yang nggak main-main ya, Anprel gitu kan. Iya. Dan 23 Juni 2003 saya dilantik jadi anggota KPU Kabupaten Bekasi. Nah, artinya saya sudah 21 tahun lebih menjadi penyelenggara pemilu. Belum lagi sesi menjadi Anprel. Luar biasa. Tanpa jeda itu ya? Tanpa jeda semuanya. Ya, ini bagi saya satu kesempatan yang harus saya syukuri, sehingga saya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Siap. Lewat aktivitas demokrasi elektoral, lebih spesifiknya lagi sebagai penyelenggara pemilu. Ini merupakan satu kebanggaan hidup buat saya. Itu butuh konsistensi yang luar biasa ya Pak ya. Konsistensi karena tanpa jeda selama 2 dasawarsa ya kan. Dan ini memang sudah menjadi pilihan hidup juga ya. Bisa dikatakan sebagai passion hidup. Passion hidup. Ya, passion hidup. Dan saya selama perjalanan itu menyelesaikan program doktoral. 2015 saya sudah selesai program doktoral, dan selesai program doktoral tetap menjadi bagian dari penyelenggara. Doktor di bidang komunikasi ya kalau nggak salah. Di bidang komunikasi. Kenapa saya mengambil studi komunikasi? Karena pada dasarnya pemilu itu adalah peristiwa komunikasi. Sehingga dalam konteks kandidasi, siapapun kandidat yang pandai berkomunikasi pasti mendapatkan dukungan elektoral. Bisa memenangkan pertarungan. Siapapun penyelenggara pemilu yang bisa berkomunikasi, maka informasi kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik, yang pada akhirnya partisipasi yang diharapkan dapat terwujud. Jadi komunikasi bagian yang tak terpisahkan dalam demokrasi elektoral. Itu ya sekilas kita mengenal beliau ya. Jadi konsistensinya luar biasa karena 2 dasawarsa dan tanpa jeda itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dengan passion yang tinggi dan juga motivasi yang kuat. Karena buat sebagian yang lain itu energinya, kita bicara endurance ya, daya tahan gitu Pak ya. Tidak semua orang punya daya tahan untuk bergelut di dunia yang sama selama lebih dari 2 dasawarsa, dan ini sudah matang betul gitu kan. Kita akan bicarakan lagi mengenai topik-topik yang lebih khusus, karena beliau memang sering berkeliling dunia dalam perbandingan konteks demokrasi elektoral, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain ya, sampai dengan Eropa dan Amerika. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut biar teman pemilih mendapatkan informasi yang jauh lebih menggerakkan nantinya. Kita break dulu, akan kita sambung setelah pesan berikut.
Oke, teman pemilih, kita sambung lagi obrolan dengan anggota KPU RI, Bapak Dr. Haji Idam Holik SEMSI, atau barangkali salah sebut, ini kan gelar soalnya. Yang jelas Dr. Haji Idam Holik SEMSI, betul ya Pak ya? Oke. Jadi doktornya dari komunikasi, jadi dalam hal penyampaian pesan, saya kira beliau memang expert sekali ya, karena dulu di KPU Jabar juga kemarin terakhir sebelum ke RI itu di divisi Parmas ya Pak ya, Sosparmas dan SDM, Sosparmas ya, SDM kan terpisah. Oke, kita pengen tahu nih Pak untuk fenomena food buying. Nah ini fenomena yang cukup unik, karena kalau boleh tahu, apakah ini fenomena yang hanya terjadi di Indonesia saja, ataukah juga terjadi di negara-negara lain? Karena kita kan berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat mengenai proses pemilihan, baik itu di tingkat paling bawah, pilihan kepala desa atau kubu dan seterusnya, itu kan hampir semuanya melibatkan materi-material seperti itu. Ya, food buying itu biasanya juga akan dilekatkan dengan kata food selling. Oke. Nah, jadi nggak ada pembelian tanpa penjualan. Betul. Pasar. Iya, karena logikanya adalah logika pasar. Siap. Ya, di Indonesia istilahnya politik uang. Oke. Ya, politik uang, dan undang-undang juga mengatur tentang politik materi ya, tapi publik secara umum menyebutnya sebagai politik uang. Nah, dalam studi ilmu politik, food buying ini memiliki beberapa istilah. Yang pertama disebut dengan klientelisme. Yep. Ya, klientelisme. Yang kedua politik patronase. Ya, dan ini bukan hal baru. Ini adalah hal yang sangat lama sekali, dan berdasarkan data yang saya pelajari, ini merupakan fenomena global. Oke. Menyeluruh berarti ya? Menyeluruh. Ya, di negara-negara demokrasi, berdasarkan data yang dipublikasi dari beberapa sumber, ya, katanya Amerika Serikat juga ada. Ya, karena kalau bicara definisi food buy, tidak sekedar dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk materi, dalam bentuk jasa. Lalu kapan fenomena food buying ini mengejala? 1768 di Northamptonshire di Inggris itu sudah ada praktek food buying, di mana waktu itu ada salah satu kandidat yang menghabiskan uang lebih dari 100.000 franc. Ya. 1700-an ya? 1768. Di Amerika food buying sudah mulai mengejala pada tahun 1852. Jadi lama sekali. Berabad-abad ini ya? Berabad-abad. Siap. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa food buying itu hanya fenomena Indonesia, fakta tersebut ada, tapi bukan hanya Indonesia. Lalu bagaimana cara kita memangkas atau membersihkan demokrasi elektoral di sini? Ini butuh gerakan bersama, common movement. Tidak bisa penyelenggara pemilu sendiri, tapi semua pihak. Saya percaya dan bahkan sangat percaya terhadap masyarakat sipil, civil society, yang memiliki komitmen atas idealisme elektoral. Saya percaya mereka akan bergerak untuk mengingatkan kita semua bahwa ini sangat berbahaya. Ini seperti deadly virus yang mematikan. Karena food buying ini nanti akan berdampak pada rent seeking, pemburuan rente. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena biasanya orang akan terjebak pada logika break even point. Tapi ini satu fakta yang nggak bisa dihindari. Ya, saya belum tahu praktek food buying di Cirebon atau politik uang di Cirebon seperti apa, saya belum tahu. Karena kalau bicara ini harus berdasarkan pada data temuan.
bagaimana kalau sekiranya cerita ini terjadi pada level desas-desus? Ya tentunya masyarakatlah yang tahu. Jadi utopis nggak sih Pak kalau misalnya kita bilang bahwa food buying itu adalah fenomena yang bisa kita hilangkan pada satu saat nanti, atau pada saat kondisi masyarakat dengan prasyarat seperti apa? Menurut saya itu bukan sesuatu yang utopis. Oke. Selama kita memiliki komitmen dan tekad bersama. Oke. Nah, saya pernah ngobrol dengan seorang caleg. Dia komentar, kami ini dituntut agar tidak melakukan politik uang. Betul. Tapi masyarakatnya nuntut kami. Betul. Ya tentunya komentar tersebut tidak dalam kapasitas saya lakukan verifikasi. Betul. Ya, tidak dalam kapasitas saya mengkontestasikan pendapat tersebut. Oke. Tapi saya hanya mendengar dulu. Oh seperti itu ya Pak. Tapi memang kalau kita menggunakan logika transaksi di pasar, bukan logika marketing politik ya. Betul. Logika transaksi di pasar itu ada dua istilah yang satu sama lain saling bergantung. Supply Demand and demand. Betul. Ada penawaran, Ada permintaan, ada penawaran. betul. Kalau saya menggunakan logika seperti itu, jangan-jangan apa yang disampaikan seorang caleg pada saya itu, jangan-jangan ini faktual. Iya. Kalau menggunakan logika seperti itu. Tapi tentunya ini kan sangat kasuistik. Apakah bisa disamakan di seluruh Indonesia? Oke, konteksnya beda mungkin ya. Nah, inilah tantangan kita. Siap. Tantangan kita. Situasi kampanye yang sepertinya tidak semeriah pada pilkada-pilkada sebelumnya yang hari ini sedang terjadi. Saya sempat bertanya kepada teman-teman, ini kayaknya Landai. Suasana kampanyenya landai-landai saja. Apakah ini menandakan masyarakatnya sudah dewasa? Karena masyarakat kita sudah masyarakat digital. Betul. Akses informasinya sudah Terbuka luas. Ya, sudah terbuka luas, tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena hadirnya smartphone dan smartphone bersama para pemilih setiap saat, mungkin diakses. Ya, para kandidat lebih percaya komunikasi digital. Barangkali ya. Sehingga kampanye landai-landai saja. Jadi di dunia nyata nggak kelihatan landai, tapi di dunia maya mungkin ramai kan gitu. Ya barangkali. Ya. Barangkali seperti itu. Tapi ada komentar saya. Kenapa ini agak landai hari ini? Ya. Jangan-jangan ini sedang menahan ekspenditur. Save the best for last. Saya bilang, oh menarik nih komentar. Oke. Ya, tapi tentunya ya kita harus berprasangka baik. Ya, betul. Berprasangka baik. Tapi kalau strategi itu, saya yakin Bawaslu selaku lembaga yang diberikan kewenangan atributif pasti sudah mempersiapkan mitigasinya. Betul. Saya punya keyakinan itu. Tapi tentunya terkadang dalam politik itu seringkali terjebak pada praktik Machiavellian. Segala macam cara ditempuh. The end justify means. Tujuan menjustifikasi cara. Ya. Jadi cara nggak penting. Sehingga akhirnya cara apapun boleh. Itu kalau politik elektoral dilandasi pada prinsip Machiavellianisme, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para politisi pernah baca buku Machiavelli, Niccolo Machiavelli? Iya. Atau jangan-jangan gagasan Machiavelli itu pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Ya. Cuma belum tahu saja namanya itu gagasan Machiavelli. Karena kebetulan Niccolo Machiavelli saja yang mempelopori. Jangan-jangan memang itu bagian dari nafsu manusia. Betul. Nah, ini menarik. Siap. Ya, dari sisi studi politik bisa dikembangkan lebih lanjut. Kalau kita tentunya kepentingannya adalah bagaimana diskusi ini meningkatkan literasi pemilih. Ya, karena saya termasuk orang yang advokasi pandangan demokrasi yang baik. Demokrasi harus berdasarkan pada pengetahuan. Knowledge based democracy. Atau pemilihnya harus literat. Karena dengan pemilihan cerdas maka kita bisa menyelenggarakan pemilu yang lebih berkualitas dan pelibatan masyarakat yang lebih masif lagi, begitu ya. Harusnya seperti itu. Ini tantangan bersama. Siap.
tantangan kita bersama, sehingga saya di divisi teknis penyelenggaraan pemilu saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau bicara tentang peningkatan literasi politik pemilih, literasi elektoral pemilih, tanggung jawab bersama, ya, dan tentunya kita sebagai penyelenggara harus mempedomani kebijakan strategis dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tapi secara individual kita punya tanggung jawab bersama. Betul. Karena kalau bicara tentang pendidikan pemilih, itu tidak mesti dilakukan dalam sebuah ruang kelas. Siap. Bisa nggak dalam percakapan sosial kita? Iya, betul. Ya kan bisa dilakukan dalam Sangat, apapun yang bisa. Ada banyak Fleksibel. cara, ada banyak metode dalam kita memberikan materi edukasi kepemiluan. Tidak dengan cara-cara yang monoton dan kaku gitu, Iya, kan, fleksibel. Caranya banyak sekali. Oke. Tinggal sampai sejauh mana public speaking kita. Oke. Sehingga penyampaian pesan-pesan kepemiluan ini memiliki daya tarik yang kuat. Betul. Nah, saya percaya sama teman-teman penyelenggara di daerah. Saya percaya sama KPU Cirebon. Siap. Ya, selain memiliki rancangan program-program yang bagus, tapi juga punya kompetensi komunikasi untuk menyampaikan ini, sehingga pesan-pesan kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik. Oke. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya, ini amanat yang Kuncinya sangat berat. kreativitas. Betul. Kuncinya kreativitas. Ya, kreativitas. Dan saya masuki ruang podcast ini, wah ini ya kan kreatif. Siap. Apa yang dimaksud kreatif? Ruang kecil tapi produktif, menghasilkan gagasan, memproduksi gagasan. Jadi dibatasi oleh ruang ya, kalau gagasan. Gagasan no face. Gagasan tidak dibatasi ruang dan waktu. Siap. Jadi penyemangat buat kami nih. Oke, Ya. bincang-bincang tentang menyemangati. Boleh nggak sih Pak Idam, kita dikasih pesan khususnya di jajaran KPU Kabupaten Cirebon beserta jajaran ad hoc-nya, pesan-pesan khususnya berkaitan dengan divisi yang Pak Idam ampu, yaitu divisi teknis. Ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman? Divisi teknis ini memiliki salah satu tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Siap. KPU adalah lembaga yang memiliki moto atau slogan KPU melayani. Siap. Saya berpesan pada rekan-rekan semuanya yang terlibat dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, kedepankan misi pelayanan, service, the best service. Pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada para pemilih, pelayanan kepada peserta pilkada, pelayanan kepada jurnalis. Kenapa jurnalis harus diberikan pelayanan? Karena jurnalis pasti membutuhkan informasi dan data berkaitan dengan pemungutan suara. Akses juga. Informasi. Itulah kenapa dalam pengaturan teknis nanti kami mempersilahkan rekan-rekan jurnalis. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Edmund Burke, bahwa pers itu sebagai pilar keempat demokrasi. Nah, saya yakin rekan-rekan KPU Cirebon memiliki program strategis untuk membangun hubungan media, hubungan pers dengan rekan-rekan jurnalis, dan sudah banyak ada beberapa program kreatif yang bisa dilaksanakan. Siap. Oke. Nah, ini untuk tadi kan pesan buat penyelenggara ya. Ada nggak pesan buat pemilih nanti dalam hal pencermatan atau kemudian karena ini kan relatif lebih dari sisi surat suara yang akan dipakai itu kan lebih sedikit dibanding pemilu. Betul. Tapi kemudian dari sisi volume atau jumlah pemilih ini kan meningkat 2 kali lipat kan, untuk kuotanya kan 600 gitu. Ada nggak pesan-pesan buat masyarakat pemilih nanti pada saat pelaksanaan pungut hitung? Di era internet ini, bagi rekan-rekan pemilih pemula, first time voters, bagi yang belum pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilu atau pilkada sebelumnya, pada dasarnya nanti akan memiliki kemampuan pengalaman yang sama. Kenapa? Kalau belum tahu akses internet, bagaimana tata cara pemberian suara, bisa mempelajari pengalaman pemilih di TPS, artinya potensinya pemilih pemula, first time voters, punya kompetensi elektoral yang sama dengan pemilih pada umumnya yang pernah punya pengalaman.
Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya termasuk orang yang percaya pemilik masa depan demokrasi, lebih spesifik demokrasi elektoral Indonesia, itu adalah pemilih pemula, first time voters. Ya, atau kalau diakumulasi dengan istilah pemilih muda, jumlahnya rata-rata lebih dari 50%. Betul. Gabungan Gen Z, Gen X, ya, Gen Y, sangat signifikan. Betul. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat masa depan demokrasi elektoral, ingin melihat kualitas pemilu di masa datang, lihat perilaku pemilih muda yang populasinya rata-rata lebih dari 50%. Karena mereka lah pemilik masa depan demokrasi elektoral. Nah, pesan saya, bukannya pesan ya, lebih tepatnya ini harapan saya. Ya, kenapa saya menggunakan kata harapan saya? Ya, karena saya yakin teman-teman, ya, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih yang matang dari sisi usia yang dewasa, pasti memiliki tujuan yang sama. Ingin sukses pemilu, ingin sukses pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya, harapan saya dari sisi literasi terus ditingkatkan. Apalagi hari ini kalau bicara akses informasi sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, banyak sekali kanal-kanal informasi yang bisa diakses. Tanpa literasi kita akan kesulitan, tidak sekedar dari sisi meningkatkan kualitas demokrasi, tapi bisa mengarah pada kehilangan orientasi politik. Nah, itu kan karena generasi yang sering kita sebut Gen Z ini kan problematikanya cukup pelik gitu ya. Isu-isu mental health, kemudian apatis dari sisi politik gitu kan, cenderung abai terhadap lingkungan sekitar kan, begitu cap atau stigma yang memang selama ini berkembang. Tapi saya lihat tadi banyak optimisme yang disampaikan oleh Pak Idam mengenai keberadaan pemilih pemula itu ya dalam konteks pemilu sekarang ini gitu ya. Jadi wishlistnya panjang gitu ya. Saya termasuk orang yang meyakini pesan-pesan positif itu jauh lebih powerful ketimbang pesan negatif. Betul. Karena kalau pesan negatif dalam bentuk fear of fail, dalam bentuk kritik of fail, dalam bentuk seruan-seruan yang sekiranya tidak nyaman di telinga, itu tidak sekedar akan mengganggu hubungan sosial, tapi dia akan mengganggu neurologi pemilih. Karena pada dasarnya otak manusia itu dia bekerja secara kimiawi dan dia akan berdampak besar kalau itu sekiranya ada pesan-pesan positif. Itulah kenapa saya selalu menggunakan diksi atau pilihan kalimat yang mengandung pesan-pesan optimistik. Karena saya percaya pada dasarnya manusia punya kesempatan besar untuk terus berubah. Manusia bukanlah makhluk yang statis, tapi manusia adalah makhluk yang dinamis. Itulah kenapa para filsuf, para ahli sosiologi, para ahli agama, ketika bicara manusia sebagai objek kajian, dia mengatakan manusia adalah makhluk yang unik. Karena dia kondisinya dinamis. Betul. Yang awalnya tidak tertarik pada kepemiluan, yang awalnya tidak tertarik untuk menggunakan hak pilihnya, tapi ketika mendapatkan informasi yang cukup memadai, menarik, dikemas dalam kemasan yang kreatif, dia berubah. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita pandang rekan-rekan pemilih, sahabat pemilih ini dalam tataran yang dinamis. Betul. Kalau kemarin mungkin di antara pemilih masih memiliki sikap sinis, mungkin karena informasi yang belum cukup, belum lengkap ya. Belum lengkap. Bisa jadi karena wawasan yang dimilikinya terbatas. Coba kita sampaikan, kita sharing bahwa aktivitas memilih ini adalah aktivitas nasionalisme. Dan bahkan tidak sekedar nasionalisme, aktivitas memilih ini adalah aktivitas teologis. Kok bisa? Karena memilih bisa dilihat dalam sudut pandang bersyukur. Gitu. Ya, masuk itu. Ya, aktivitas bersyukur. Apa korelasinya dengan bersyukur? Sangat jelas. Kita lakukan studi komparasi. Ada istilah Arab Spring 2011, 2018 ada istilah Arab Winter, gugur. Proses demokratisasi di negara Timur Tengah menurut para ahli dan media internasional gugur. Kita bisa lihat negara
rakyat di negara-negara di Asia masih banyak yang menginginkan proses demokrasi berjalan dengan baik. Indonesia sudah banyak negara yang memberikan apresiasi terhadap Indonesia, dunia internasional memberikan apresiasi. Pemilu paling rumit katanya ya. Ya, the most complicated election, betul. Bahkan majalah Indonesia. Times pernah memberikan itu tahun 2004. Oke. Bulan Januari kalau tidak salah itu. The most Complicated election. Ya. Nah, kenapa saya ingin menarik pada wilayah syukur? Kita diberikan kebebasan, bayangin. Oke. Kemarin tanggal 5, media internasional menyiarkan secara langsung bagaimana pemilih Amerika menggunakan hak pilihnya untuk pemilu presiden. Sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat Amerika, pemilih Amerika bisa memilih capresnya secara langsung? Iya. Ya, pemilih Amerika hanya memilih elektor. Elektor itulah yang memilih capresnya. Tidak secara langsung. Ya, saya tidak dalam kapasitas menilai itu lebih rendah daripada sistem kita, tidak. Betul. Tapi Sistem berbeda. Ya, sistem berbeda, kita harus hormati itu. Tapi kita ingin melihat, kita cermati sebuah fakta di mana di Indonesia pemilih bisa memilih secara langsung. Profesor dan tukang beca, one man, one food, one value. One person, 1%. one food, one value. Oke, 1%. Ya, punya kesempatan yang sama. Betul. Ini satu anugerah menurut saya. Oke. Itulah kenapa saya ingin melihat dari sisi perspektif teologis, rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Diaktualisasikan dengan cara memilih, dengan cara bertanggung jawab. Saya sebagai seorang Muslim, Betul. saya punya keyakinan kalau saya bersyukur, Tuhan akan menambah kenikmatan itu. Kita. Dan saya yakin rekan saya dengan agama yang berbeda punya pandangan yang sama, doktrin teologi yang sama tentang konsep bersyukur. Saya punya keyakinan. Ini jarang ini landasan teologi seperti ini. Kan kita seringnya landasan-landasan yang lain kan, landasan filosofis segala macam. Tapi landasan teologis ini sepertinya memang menarik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini waktu. kita dibatasi oleh waktu. Ini podcast yang menurut saya mempunyai tantangan tersendiri karena saya tidak punya celah untuk meng-cut, karena ketika mau saya cut tuh sayang gitu mau dilanjut lagi. Tapi mohon maaf waktu yang membatasi karena durasi kita juga nggak bisa lama. Walaupun perjumpaan kita dengan Pak Idam ini adalah sesuatu yang sangat jarang sekali, tidak mungkin terulang dalam waktu yang cukup dekat mungkin ya. Karena beliau keliling-keliling tidak cuma Indonesia tapi juga sering diundang ke luar negeri. Akhirnya terdekat ke Amerika ya Pak ya. Harusnya kemarin ke Chicago. Saya percaya sama pemilih Cirebon. Siap. Di pilkada ini saya yakin pemilih Cirebon semakin matang, semakin dewasa, semakin bijak. Selain karena pengalaman mengikuti pemilu yang intens. Betul. Ya, juga dipengaruhi oleh lingkungan yang semakin matang dalam berdemokrasi. Saya punya keyakinan itu karena cara kita mengekspresikan partisipasi di pemilu itu akan merepresentasi peradaban politik. Ya, Cirebon terkenal dengan kepemilikan sejarah yang panjang. Betul. Ya, sense of history-nya luar biasa. Kita melting pot Pak, banyak budaya-budaya yang masuk di sini kan. Ya, pengaruh Cina, pengaruh Arab gitu kan. Artinya punya peradaban yang panjang. Betul. Catatan sejarahnya panjang. Saya yakin masyarakat Cirebon akan menjaga reputasi itu dengan cara mengekspresikan partisipasinya dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang lebih bijak, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Saya punya keyakinan itu. Siap. Ini saya dengar dari tadi tuh positif semua, ini itu luar biasa ya konsisten beliau ini. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan yang coba disebarkan gitu kan. Semuanya positif semua, jadi lebih enak kita nerimanya ya teman pemilih. Oke, mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan kita. Mohon izin Pak Idam, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami. Lain waktu nanti kita ketemu lagi, kita bisa bikin part 2 atau mungkin kedatangan Pak Idam sekarang ini bisa memancing KPU RI yang lain untuk datang ke sini Pak. Pimpinan KPU RI pasti. Siap. Waktu pasti meluangkan waktu ke Cirebon.
Insya Allah mudah-mudahan kita bisa luar biasa tamu-tamunya ya. Saya udah bilang di awal tadi kita banyak sekali hal yang tidak terduga walaupun ini baru diresmikan kurang lebih 1 bulan yang lalu Pak. Ya. Alhamdulillah sudah banyak tamu-tamu dan orang-orang besar semua yang hadir di sini. biasa. Tapi kita juga bikin supaya podcast ini juga bisa dijangkau atau bisa dijadikan sarana untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi nanti kita juga undang mahasiswa atau pelajar untuk mengungkapkan, mengekspresikan pendapat-pendapatnya tentang Podcast ini dunia harus jadi kepemiluan. ruang publik bersama. Betul, tidak eksklusif. Nah, cuma memang episode kali ini adalah episode yang super eksklusif karena jarang. Terima kasih Pak Idam Oke, atas makasih. kehadirannya di podcast kami kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya Mas Yuri Abdul Wahid mengucapkan terima kasih dan Saya Idam Holik, anggota KPU RI. Saya ucapkan terima kasih. Senang rasanya bisa berbincang dengan masyarakat Cirebon, masyarakat Jawa Barat berkaitan dengan kepemiluan ini. Oke, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.